Waalaikumsalam warahmatullahi Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, Salam Kebajikan, Salam Taklim Makrifat, Ura, Ura. Edisi siaran langsung bertempat di Lamongan City, Kampus 3 Taklim Makrifat. Judul yang kita angkat kali ini adalah agama wajib lewat tarekat. Karena agama itu diturunkan untuk membentuk pribadi luhur. Pribadi itu berarti teratur, tersistem, jelas, jalur dan sebagainya. Ya. Pribadi begitu, sifatnya begitu. Demikian juga agama, yang agama itu awalnya tidak berlafal huruf, tidak berbentuk, tidak bersuara. Yang agama itu adalah ma'rifatullah. Hanya saja sudah keliru. Orang sekarang kan mengira agama itu ya syariat. Makanya syariat ada Hindu, Buddha dan sebagainya. Makanya ada agama Hindu, ada agama Buddha. Padahal bukan itu agama. Itu baru mereknya agama. Nah, bukan agamanya. Itu masih mereknya saja. Nah, maka yang ma'rifat itu dimensinya jauh di atas syariat. Sering kami sampaikan syariat itu adalah ilmu yang memakai undang-undang dunia. Ada variabelnya, softwarenya namanya akal. Kemudian hardwarenya namanya panca indera. Dan tentang badan kasar jasmanimu, itu dunia. Sedangkan alam akhirat yang mulai batasnya adalah mulai hakikat sampai makrifat. Maka makrifat itu sampai di gelombang akhirat tertinggi. Maka itu sangat jauh dari dunia. Jadi makrifat yang notabene adalah mencapai Malik Yaumiddin itu jaraknya sangat jauh dari dunia. Mohon maaf, Malik Yaumiddin, langit tertinggi akhir itu sangat jauh dari dunia, dan makrifat sangat jauh dimensinya jika dibanding akalmu, syariatmu. Jadi makrifat itu dimensi ilmunya di Malik Yaumiddin, sedangkan syariat ada di akal relatifmu, gelombang akal sadar. Itu jaraknya jauh ini. Kata Nabi ada 7 lapis langit dan sebagainya. Nah, satu langit aja nggak ada ujungnya, ya apa enggak? Nah, bagaimana kau dari sini, sekarang kamu di sini, Bapak juga di sini, mau menuju Allah ini kan, jaraknya tak terhingga, tak terukur, tak terdefinisi. Sedangkan kalau nggak jelas arahnya, nggak jelas fokusnya, sesat ya kamu, saya tanya? Pasti sesat. Nembak burung jarak 1 meter, oh mungkin kena. Tapi kalau burungnya jarak 1 kilo, sudah mulai probabilitasnya makin mengecil, oh belum tentu kena. Apalagi 10 kilo, kelihatan jenggot. Apalagi 100 kilo, 1000 kilo. Maka yang metafisik saja di duniamu yang gak terjangkau dengan gelombang fisikamu, kau mesti pakai metodologi, yaitu teknik, cara, metode syarat dan sebagainya. Itu jarak 10 kilo. Lah gimana kalau 100 kilo, 1000 kilo, apalagi 1 juta kilo? Makin sulit ya itu? Makin sulit. Itu nembak burung jarak 100 kilo, apalagi Tuhanmu. Berapa jarak dengan Tuhanmu? Tak terhingga kilo. Ya sudah nggak mungkin bisa sampai aja enggak. Nah, maka dalam hal ini Tuhanmu adalah maha metafisika atau maha mutlak. Kau di alam relatif yang terbatas. Kira-kira kalau kamu ke sana gitu ya,
Kalau nggak pakai aturannya, nggak pakai rukun syaratnya, nggak pakai caranya, nggak pakai metodologinya, nggak pakai wasilahnya, kira-kira bisa sampai nggak blok? Blok, blok goblok. Ya kamu kok nggak bilang goblok? Iya, kamu blok. Kira-kira kamu blok? Katanya, jika kau menembak burung yang jaraknya 1 juta kilo, bisa nggak kira-kira? Tanya. Kelihatan aja enggak. Di mana ordinatnya, di mana gelombang, di mana frekuensinya enggak tahu. Apalagi mau kena mimpi kau. Demikian jika kau mau menuju Tuhanmu. Kalau enggak ada metodologinya, enggak ada rukun syaratnya, enggak ada rumus hukumnya, enggak ada tekniknya, mana bisa sampai blok-blok. Bantahan ya, kalau yang marah-marah itu bantahan, teori ini bantahan, silahkan. Judulnya apa tadi? Oh, lewat tarekat. Jadi untuk menuju Allah yang maha mutlak, menuju makrifat, kau mesti lewat syariatnya hakikat. Hakikat itu sudah praktek di alam roh. Lah gimana kamu praktek jika nggak tahu undang-undangnya, syarat rukunnya? Pasti kamu ngawur. Jin randu kau kira Syekh Siti Jenar. Kuntilanak sundul bolong kau kira Bunda Maria. Loh goblok. Akhirnya apa? Sekarang ini banyak pelaku yang ngaku-ngaku ngelmu makrifat, ngelmu hakikat, ngelmu rohani, ngelmu spiritual, ngelmu kebatinan, preketek gitu, preketek. Kamu kan nggak tahu, bisa nggak kamu bedakan antara Tuhan sama gendruwo? Nggak ngerti. Nah, kemampuanmu kan melihat yang gendruwo, yang pecicilan cili-cili itu, yang enteng-enteng, yang nganggur-nganggur di jembatan, di pohon randu. Lah kalau yang jinnya dimensi lebih tinggi, kira-kira gimana blok? Kamu nggak ngedetek gitu. Yang kau kira Tuhan pun sebenarnya selamanya adalah setan. Makanya kalau dibalik ya kalimat Nabi, awaluddin ma'rifat. Awal orang beragama adalah kenal dengan Tuhannya, bermula kenal dengan Tuhannya. Awal ya. Nah kalau orang nggak kenal Tuhannya, beragama nggak dia? Nggak beragama. Nah sekarang saya tanya, kalau saya balik itu pertanyaannya, kau beragama? Oh iya Pak, saya beragama. Agamamu apa? Oh Hindu, Buddha, Yahudi, Kristen, Islam. Lah kamu jangan kenal Tuhanmu. Menengcep. Kenal cuma nama Pak. Lihat ya. Ini barang. Ya. Barang ini ada namanya. Namanya es jeruk. Ada wujudnya nggak ini? Ada. Ada rasanya nggak? Ada. Ada juga hakikat di balik rasa itu. Lah kamu kenal Tuhanmu? Oh kenal katanya. Dan nama Tuhanmu yang siapa? Tuhanmu itu Allah. Yang mana wujudnya Allah? Sudah mulai bingung. Yang mana yang rasa yang kau bisa kenal itu sebagai Allah? Bingung. Apalagi ma'rifatnya. Itu loh. Kamu cuma kenal nama A-L-L-A. Makanya praktek makrifat yang benar itu mesti lewat tarekat dan hakikat. Ya, sekali lagi ya, syariat itu teori, undang-undang, hukum, kaidah, norma atau aturan di alam akalmu, panca inderamu, dan zahir badan kasarmu. Itu namanya syariat, undang-undang kalau di dunia tentang dirimu, tentang berhubungan dengan orang lain, dengan komunitas banyak orang, dengan lingkungan, dengan sekitar, dengan sebagainya, itu syariat. Nah kalau kamu berhubungan dengan Tuhanmu pakai apa? Bisa pakai syariat itu enggak? Enggak bisa. Mesti pakai syariat yang lain, syariat yang vertikal, yaitu tarekat. Itu syariat undang-undang untuk perkara hakikat atau perkara masuk alam akhirat. Maka syariatnya hakikat adalah tarekat. Nah, jadi ini adalah undang-undang syariat, ini undang-undang syariatnya hakikat, berarti namanya tarekat.
Juga bukan ini. Baru nanti muncul resultante, yaitu makrifat. Maka kira-kira ada nggak makrifat hanya dijaga lewat syariat? Gak ada. Ya, bullshit karena nggak ada resultante. Nah, sekarang saya tanya lagi, ada nggak makrifat dijaga hanya lewat hakikat? Juga nggak ada, goblok. Maka menjangkau makrifat itu rukun syaratnya mesti lewat syariat dan hakikat. Nah, syariatnya hakikat namanya tarekat. Maka hakikat kan sudah bukan lagi ada pelajaran kata-kata. Hakikat sudah murni pengalaman roh di alam roh. Sangat abstrak. Tetapi yang disampaikan rumus hukumnya itu namanya syariat hakikat, namanya ilmu tarekat. Lah kalau ada orang masuk ke alam hakikat tidak lewat tarekat, pasti sesat. Pasti sesat. Maka betul nggak kalau judul yang kita angkat kali ini adalah makrifat atau makrifat atau beragama, kamu mesti lewat tarekat. Kalau nggak lewat tarekat, coba sekarang nyatanya aja. Tarekat kan dalam istilah tarekat ada guru mursyid yang waris estafetnya. Lah kalau nggak waris, maka gurumu pewaris Rasulullah bukan? Bukan. Sekarang banyak yang ngaku ini mursyid. Berarti apa? Tarekatnya sekarang telah simpang siur. Demikian juga zikir yang di dalam tarekat. Oh, amalkan ini, amalkan zahir, amalkan batin, amalkan ini. Simpang siur tarekatmu. Itu aja sekarang itu sudah terdistorsi. Apalagi orang nggak pakai tarekat. Yang bertarekat aja masih blunder kok. Yang bertarekat saja ya, tapi tarekat yang pinggir-pinggiran itu, yang begini-begini itu bukan tarekat yang Mr. TM. Tarekat yang lain blunder, gak jelas. Variabelnya nggak tahu, gurunya ditanya aja nggak bisa jelasin. Pakai apa ke sana? Oh, saya nggak tahu juga. Gimana, Bah? Cara untuk mi'raj? Loh, mi'raj kan mujizat Nabi loh. Oh, gurunya sih nggak ngerti. Kalau ngerti dia, pasti bisa jelaskan rukun syarat dan teknik mi'raj. Bisa itu, jelasin dengan ilmiah. Oh, gurunya aja nggak ngerti. Apalagi tangan ke muridnya. Oh, asal keramat ya? Iya. Kalau asal keramat, kau piara jin randu, kau kira malaikat Jibril. Kodamnya malaikat ini, kodamnya malaikat. Padahal rupanya gendruwo. Tapi kau lihat seperti orang berjubah putih dalam pandangan batinmu. Batinmu kelas coro, ya makanya nggak ngerti. Nah, kalau nggak diterangkan sama Mr. mana tahu kau. Makanya yang tarekat saja sudah distorsi kok. Sampai ada istilah mursyid bagian barat, mursyid bagian timur, bagian tengah, gelanggang depan, bek kanan, bek kiri. Masa mursyid kayak gitu? Mana cocoknya dengan Rasul menafusikum, nggak cocok. Maka kalau ada tarekat itu pasti yang waris mutlak cuma satu. Lainnya itu hanya ada di jalur amanah bisa jadi, atau reject tarekat palsu. Ada itu yang nggak ada jalur sanad silsilahnya, atau nggak ada sanadnya terus dibikin sanadnya, dibikin guru-guru nama-nama gurunya. Alamak, yang tarekat saya sudah banyak yang distorsi ya. Zikirnya ini distorsi itu. Kalau ada tarekat yang pakai zikir zahar misalnya, saya tanya logika, tarekatmu terpakai zikir zahar misalkan ya, apakah itu masuk ke ilmu rohani? Saya tanya. Bukan. Zikirmu aja zikir jasmani. Ya Allah, ya Latif, ya Mubdi'u, ya Khalik. Saya tanya, itu jasmani apa rohani? Jasmani. Lah guru apa? Jasmani apa rohani? Rohani.
itu berarti tarekatmu cuma tarekat pengantar, tarekat pemanasan, bukan tarekat aslinya. Kalau tarekat yang asli itu mesti tadi saya bilang adalah syariatnya ilmu hakikat, praktek hakikat adalah di alam akhirat dan memakai roh, bukan jasmani, bukan dunia. Maka zikirnya ahli tarekat ilmu rohani, saya tanya, ada nggak suaranya? Nggak ada. Ada nggak panca inderanya? Nggak dipakai. Logis kayak itu? Yes. Berarti praktek ilmu tarekat yang mengarahkan kau ke arah rohani, berarti ilmunya dipraktekkan tidak memakai badan kasarmu, akalmu, dan panca inderamu. Betul apa enggak? Blok. Lah kalau ada tarekat yang masih ada zikir zaharnya, itu bukan zikir rohani, itu zikir jasmani. Itu nggak bisa nembus akhirat. Itu cuma tarekat pengantar, tarekat warming up, bahasa Madura. Ya, tarekat pemanasan, bukan aslinya. Tarekat yang masuk ke alam akhirat tidak memakai panca inderamu, matamu nggak dipakai, hidungmu, telingamu, peragamu, kulitmu nggak dipakai lagi. Demikian zikirnya pun nggak ada suaranya, zikirnya zikir diam. Tapi pun demikian, ada pula banyak tarekat yang pakai zikir diam juga. Tapi ketika diurai rukun syaratnya nggak cocok. Makanya kalau saya urai disiplinnya tarekatnya Mr. TM-nya, oh berantakan semua tarekat lain, kalian bilangnya semua, oh ketahuan kau pakai baju lorek. Itu lucu-lucu, apa culu-culu? Culu-culu. Ya seperti itulah banyak. Kalau nggak kau itu lucu, kayak culu, mana yang cocok lah. Jadi agama yang makrifat itu wajib lewat jalur tarekat, tapi yang waris mutlak. Kalau nggak lewat itu, sesat kau. Karena apa? Kau mesti tidak ketemu di ujung yang semestinya. Makanya banyak orang sekarang beragama tapi nggak bertuhan. Ditanya Tuhanmu siapa? Allah. Allah yang mana wujudnya? Nggak ngerti. Allah yang mana rasanya? Nggak ngerti. Aku kan ditanya, minumanmu apa? Saya bilang es jeruk. Mana rupanya? Wujudnya? Oh ini es jeruk. Lihat nggak ini es jeruk? Ya. Es jeruk. Cek rasanya, jeruk bukan? Jeruk. Oh, jeruk. Itu loh. Nah, kamu tahu Tuhan udah tahu nama tok aja bangga. Gila nih, ya. Ngeri-ngeri sedap ya kalau dengar ceramah Mr. TM. Ngeri-ngeri sedap ya. Orang di luar itu sudah serius membahas agama. Pakai kitab, pakai dalil, pakai mudzakarah. Pakai ini, pakai itu. Di sini enggak, biasa saja. Nalarnya tutupan, oh iya. Enggak seruat yang dibayangkan orang. Sekali lagi ya, kalau kau nembak burung jarak 100 meter bisa jadi kan? Kena nggak nih? Bisa jadi kena. 100 meter ya. Nah kalau ganti 1 kilo, tidak, belum tentu kena. Nah 10 kilo, kelihatan aja enggak kok, apalagi kena. Nah kalau 100 kilo, 1000 kilo, maka betul nggak? Sesuatu yang tidak terjangkau oleh panca inderamu, kau mesti memakai hukum kepastian. Makanya mesti lewat jalur wasilah yang sanad gurunya nyambung estafetnya. Itulah tarekat. Di situ adalah istilah waris kemursidan. Itu bukan darah, bukan pula musyawarah, bukan pula takwil mimpi ngaku-ngaku itu. Goblokmu itu. Ono mursid ngaku, menungso ngaku mursid itu goblok itu. Kemudian dipilih musyawarah, jelas goblok itu. Kok mau tuh? Berarti dia pun nggak ngerti prinsipnya, betul nggak? Kau itu lo gak ngerti, mursyid itu apa lo gak ngerti. Makanya kamu bisa ngaku mursyid, bisa. Ada mursyid musyawarah. Ini kita sudah gak ada gurunya. Ayo kita bikin acara yuk, kita voting mana jadi siapa jadi mursyid. Aduh. Ada
pula ngaku mimpi. Aku tadi mimpi didatangi malaikat Jibril, katanya, hei kau Fulan, kau jadi mursyid ya, daripada kamu jadi petani. Aduh. Lah kayak gini loh. Yang bertarekat aja loh, ada peluang distorsi, betul nggak? Apalagi yang nggak tanpa tarekat, loh goblok. Ya pakai ini. Ya. Nah, demikian ya. Jadi agama yang ma'rifat itu agama tidak berlafal huruf, tidak berwujud, tidak bersuara, tapi berupa gelombang metafisika maha tinggi, maha mutlak. Nah, berhubung dengan metafisika sudah nggak terukur lagi jaraknya. Jarak dengan Tuhan melewati 17 langit, itu kisahkan Nabi. Yang satu langitnya tidak ada ujungnya, betul nggak? Ada nggak ujungnya langit biru? Nggak ada. Nah kalau kamu mau ke sana nggak lewat tarekat. Nah, yang diajarkan tarekat itu apa sih? Kalau dikenalkan metodologinya, lainnya nggak ada ngomong gini. Apa sih metodologi? Syarat rukun, teknik, rumus dan hukumnya. Yang manusia siapa selama ini? Baru Mr. TM. Lainnya goblok. Yang diajari zikiran. Ujungnya mana zikirnya? Nggak tahu. Ini apa proses lewat mana ini? Nggak tahu. Didongengnya cerita, dimirip-miripkan sama Al-Quran. Demikian guys, pakailah akal sehatmu, rungokno ya. Bahasa ini Mr. TM ini memang pedes sih man, ngeri-ngeri sedap. Tapi tak takoni, ada tak orang yang bisa menerangkan kayak gini? Tak takoni jawaban. Sopo wonge ono coba. Ada nggak menerangkan kayak gini? Bahwa agama itu wajib lewat tarekat. Tarekat itu wajib dengan sanad yang waris. Kalau tanpa ada rukun syarat, hukum dan tekniknya, mana bisa kau sampai? Kau kira ma'rifat Tuhan itu ada di kamar sebelah gini ya? Goblok. Allah menyebut dirinya Malik Yaumiddin. Aku raja di langit akhir tertinggi. Di akhirat dia raja. Nah, kau menembus akhirat dia nggak mampu kok. Apalagi sampai ujungnya. Lihat. Delok nih goblok. Ini duniamu. Kau masuk ke akhirat nggak mampu, ke sini nggak mampu. Apalagi kamu sampai sini katakan nih. Lihat ya, lihat. Bang, lihat ini ya. Kalau orang cuma batasnya dunia cuma sampai sini, nggak bisa nembus akhirat. Saya tanya, bisa nggak sampai sini? Ya. Blok. Rungono ya narare iki mau. Bisa nggak kamu masuk akhirat? Nggak bisa. Apalagi nembus sampai ujungnya akhirat? Mungkin nggak dia? Tidak. Nggak mungkin. Oke? Guys, goblok. Semuanya goblok. Yang betul cuma Mr. TM. Nalar itu gawen. Jangan cuma selera aja. Memang kalimat itu pedas dan menyakitkan. Tapi logikanya masuk akal apa enggak? Lah kalau masuk akal, perubahan dirimu itu. Gak ngeyel ngotot bertahan dengan kondisi yang salah. Itu namanya kau itu auto block yang tidak bisa terbuka untuk menerima petunjuk kebenaran. Wes itu salah dan sik ngeyel, tak ketakin dasuke. Betul gak? Betul. Nek ana sing ngelingno nek kowe salah, ya bersyukur, berubah. Piye Mr. TM sing bener iku? Ya ngono lho mestine. Gak ngotot Demikian. Salam kebangkitan tasawuf ilmiah, salam akal sehat, nalar logis, suksma, puji Tuhan, haleluya, alhamdulillah, amin. Jangan lupa ikuti uraian Mr. TM yang banyak diupload di YouTube. Like, comment, and subscribe kami. Kita bangun channel ini bersama-sama, kayak gitu ya, kayak YouTuber gitu. Ya, teri jancuk itu. Tapi itulah dunia. Kalau memandang wajahku dipandang ya, memang rada jijik tapi ya. Ya, teri gila nih. Tapi kau pasti nyari aku nanti. Ya. Aku nggak manis di dalam pandangan, tapi kau pasti akan terkiwir-kiwir ke sini mencari. Kenapa? Mr. TM tok yang bisa menerangkan kayak gini. Lainnya dulu. Ini bukan saatnya pertempurannya pupuk bawang ya.
cucuk meo cikir, nggak saatnya. Ini saatnya Mr. TM yang tampil di permukaan. Udah. Ilahi anta maksudi wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.